Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu syahidul Islam Sayyid Qutb, berkata si pahlawan Islam Sayyid Qutb dalam kitab beliau Zilalil Quran, manassuh, yang teksnya seperti ini. Wa qissatu ibtila'i Ayyub, utawi kisah tentang musibah yang menimpa Ayyub, ujian Ayyub, wa sabrih, dan tentang sabarnya Ayyub. Sungguh kisah itu dha'i'atun, sangat populer, masyhuratun, terkenal, wahia tudrabu masalan, bahkan kisah Ayyub dijadikan tamsil lil ibtila was sabri, tamsil bagi cobaan, ujian dan kesabaran. Misalnya, semoga kita diberi kesabaran seperti sabarnya Ayyub, yang memang sudah melegenda ya, sampai jadi tamsil. Tapi sayang, walakinnaha masyubatun bi Israiliyat, akan tetapi kisah Ayyub itu dicampuri dengan dongeng-dongeng Israiliyat. Ya, lalu ada daerah lain enggak kalah bikin dongeng. Kakek aneh semalam mi'raj 70 kali. Enggak mau kalah dengan Israiliyatnya Yahudi. Nabi Muhammad pun belajar nahwu ke kakek aneh. Sayang kisah Ayyub dicampuri dengan dongeng Israiliyat. Tadgha, yang mana Israiliyat itu lebih mendominasi alaiha, atas kisah Ayyub itu sendiri. Kisah Ayyub itu simpel, enggak panjang-panjang, tapi barang dicampuri Israiliyat, malih panjang lebar. Wal haddul ma'mun fi hadhil qissah, batasan yang aman dari campuran Israiliyat, huwa anna Ayyub alaihi salam kana kama jaa fil Quran abdan salihan awwaban. Bahwa kisah itu begini adalah, Nabi Ayyub itu seperti yang diterangkan dalam Quran, dia seorang hamba yang saleh yang banyak bertaubat. Ojo ditambah cerita dawa-dawa. Itu sholatnya sampai batuknya bolong, ora usah. Itu kalau tobat istighfar sampai menangis pilu, air matanya mengalir darah. Darah terus mengalir sampai menjadi hitam. Waduh, enggak usah dikai ngono-ngono loh Mas. Pokoknya Nabi Ayyub itu wong soleh, sregep ngibadah, terus banyak bertaubat pada Allah, tapi kena ujian gitu loh ya. Wa qad ibtalahu Allahu fasabara sabran jamila. Allah menguji Nabi Ayyub, namun Ayyub bisa bersabar dengan sabar yang indah. Enggak iso nukokne wedak bojone, koncone padha geluweng kilap-kilap, bojo murto iyeng. Ya. Saman dadi bojone ra iso nukokne wedak, ra iso nukokne skincare, ra iso nukokne glow. Guyang-guyu. Nyapa to Mas guyang-guyu? Lebih larang guyang-guyu. Kat winginane berbulan-bulan iki panas kemarau rene udan. Biasa lek ana barang peteng mendungin dilungkas udan. Nyanyi aku ya ora iku peteng ireng, ora enggak. Pokoke biasa lek ana ireng-irengi terus dilungkas udan. Wa qad ibtalahu Allahu fasabara sabran jamila.
Wa yabdu anna ibtila'ahu kana bidhahabil mali wal ahli was sihhah. Tampak ujian Ayub itu satu, hanyut hartanya, hilang hartanya, keluarganya, dan kesehatannya. Wah, bangkrut, bojo minggat, awak loro, plus loro untu. Wah, piye tanggal tuwek, ranyekel duit, bojo purik, awak. Walakinnahu dhalla ala silatihi bi rabbih. Akan tetapi Ayub tetap saja menjalin komunikasi dengan Allah Tuhannya sebisa-bisanya dalam keadaan apapun. Wa siqatihi bih, dan Ayub tetap yakin dengan Allah, enggak pernah suudzon. Wa ridahu bima qasamalah, Ayub tetap ridho, legowo, ikhlas nrimo ing pandum dengan apapun yang Allah ndum untuk Nabi Ayub. Masya Allah. Kalau gembil nanti. Ngono lho. Ayub ini lho top ya. Ya. Saya itu badiwe bojo ayu, sugih, sehat, panggah ridho. Panggah ridho wis. Wakana syaitan yuwaswisu li khulasaihil qala'il, dan setan senantiasa membisikkan godaan kepada teman-temannya, sahib-sahibnya yang tulus ikhlas. Masih ada satu dua santrinya yang setia, mendampingi, ikut mengobati. Tapi sing akeh jamae wis padha minggat. Nah karek siji loro sing setia itu pun digodha karo setan lalapung, serenek barokah kok sik mau khidmah, kena gunane tinggalan. Nenek pancen ngetop tenan dhek ibrahim sehat, nyatane ora waras-waras. Nenek nabi, jere nabi ora waras-waras berarti dongane ra mandi. Wis gak usah dimeloki, wis tambar wis. Al-qalail yang jumlahnya hanya sedikit. Alladzina baqu ala wafaihim lah, yang mana mereka itu tetap setia lahu kepada Ayub. Wa minhum zaujatuh, di antara sedikit yang masih tulus ikhlas ini setia istrinya sendiri, wakilah namanya Siti Rahmah. Ya enggak tahu apa jeneng temenan apa ora kuwi. Oleh wong pondokan jarine jenenge Siti Rahmah. Bi annallaha laukana yuhibbu Ayyub mabtalah. Jin membisikkan, setan membisikkan. Ya kalau memang Allah itu mencintai Ayub, katanya dia kekasih Ayub, mestinya Allah tidak memberi musibah kayak begitu. Wa kan yuhadditsunahu bihadza, dan adalah teman-teman yang tadi tulus ikhlas setia tadi menyampaikan kabar kepada Ayub tentang hal ini. Niku tirose niku setan menjelma dadi menungso. Enten tamu dawuh apa dawuh apa? Ayub itu wis duduk nabi. Nek Ayub nabi tenan kekasih Allah, lah mestine enggak sampai digawe loro nemen ngono kuwi. Fayu'dhihi fi nafsi, sehingga berita itu sangat menyakitkan Ayub. Fi nafsi, dalam hatinya. Asyadda ma yu'dhihi durru wal bala, lebih nemen dari apa yang dibuat sakit oleh mara bahaya dan cobaan itu. Omongane lambe turah iku rasane ning ati luwih lara timbang penyakit itu sendiri. Sakjane dheweke sedina mangan pisan ra nyekel dhuwit wis ora apa-apa. Ngombe banyu kran ya, tapi terus wong omongane ra genah pisan. Akhirnya ono sing ngomong ning calon maratuwa, calon mantumu ngene. Akhirnya ditelepon, "Mana ngene wis ra sida." Itu semua lebih sakit Mas daripada musibah itu sendiri. Kok ono wong koyo ngene musibah. Dohiron babatinan Ayub.
Falamma haddatsathum ra'atuhu bi ba'dhi hadhil waswasah, ketika istrinya yang setia tadi memberitahukan kepada Ayub sebagian tentang bisikan setan ini, akhirnya rodok nesu Ayub, dan sampean kok kena pengaruh ngono pisan iki piye? Makane wong itu aja metu nunggu keperpetan, rasan-rasan ngene iki lho ora oleh. Mulai nggo berita aneh-aneh ngene. Nabi Ayub nesu tersumpah, awas kan. Sampai aku waras. Tak sebet ping 100 kan. Waras tenan, dan ternyata dia enggak elek bojone. Ya sekedar menyampaikan untuk disikapi. Ya. Tetap setia. Wah, ora tak gepuki kadung sumpah. Ya. Tak gepuk iku ya bojoku tibake setia men iki piye diapakne mbil. Lain halafa, dia bersumpah. Lain halafa, lain syafahullah la yadribaha adadan ayyanahu. Dia bersumpah demi Allah, andai Allah nanti menyembuhkannya, maka Ayub akan memukul istrinya dengan sejumlah pukulan yang dia tentukan. Qabla mi'ah, tapi jumlah itu di bawah 100, mungkin 99 namanya. Wa inda idzin, ketika itu tawajjaha ila rabbi bisyakwa. Ayub bertawajuh bermunajat kepada Allah, menyampaikan aduannya, keluhannya. Mimma yalqa, dari bisikan setan yang dia dapatkan itu tadi. Min idza'i syaitan, yakni diganggu, disakiti oleh setan. Wa madakhilihi, dan mengadukan tentang pintu masuknya setan ila nufusi khulasaihi, ke hati teman-temannya, murid-muridnya yang sejatinya setia. Ya Allah, kok cek nemeni, mosok muridku, santriku, bojoku sing setia pol, kena pengaruh hoak iki. Kok ngeten Gusti ana apa niki? Lek mekur bukai YouTube, bukai TikTok, ya akhirnya kena pengaruh sik wajar. Iki santri mondok kene bendino ning dalem akrab pol bertahun-tahun. Lah kok ya kena hasutan setan, ya Allah, cek ke baju ya Allah. Wa waqi hadal idza, dan pengaruh disakiti setan ini fi nafsi, dalam dirinya, benar-benar jangit, menimbulkan luka di dalam hati. Terus mengeluh, anni massan ya syaitan binusbiw wa adab. Ya Allah, saya ditimpa oleh setan dengan hidup yang susah payah dan tersiksa. Falamma alima rabbuh minhu sidqahu wa sabrahu wa nufurahu min muhawalati syaitan. Ketika Allah Tuhannya mengetahui tentang betapa jujurnya Ayub, wa sabrahu, tentang betapa sabarnya Ayub, wa nufurahu, bagaimana Ayub menghindari min muhawalati syaitan, tipu daya syaitan, wa ta'adzihi, dan Ayub merasa terganggu, tersakiti biha, dengan muhawalati syaitan. Adrakahu rahmatuh, maka Allah menyusul Ayub birahmati, dengan rahmatnya. Gang diluk setelah bermunajat, disusul didatangi rahmati Gusti Allah. Wa anha, dan Allah menyudahi, mengakhiri ibtila'ahu, ujiannya, cobaannya. Waradda, Allah kembalikan alaihi, kepada Ayub,
afiat tahu kesehatannya, malah sehat wal afiat seger kuarasan maneh. Mangan sego goreng, telo, weci, wes. Jan, lek ra percaya, delokno fotone Gembil tas mlebu rene karo saiki. Ngono kok kurang subur iki piye? Lab-lab tok. Idh amarahu ketika Allah perintahkan Ayub an yadriba biqadamihil arda agar Ayub menghentakkan kaki ke tanah digejohne biar nyumber fa tatafajjara lalu memancar ainun baridah sumber air yang dingin yaqtasilu minha Ayub bisa mandi dari air dingin itu wasrob dan minum sebagai obat fa yusfa wa yabra lalu Ayub jadi sembuh dan yakni ya sembuh urkud birijlik hadza mughtasalum baridu wa syarab hentakkan kakimu ke tanah biar nyumber setelah nyumber nah ini bisa dipakai mandi yang dingin sekaligus bisa dipakai minum Masya Allah makmur maneh iso bercocok tanam awak waras bojo nyanding wa yaqulul Qur'an wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum kami berikan lagi kepada Ayub istrinya anak keluarganya dan sejumlah yang lain seperti mereka. Berarti kalau ini istri 1 plus anak 5 tambah mana? Istri baru plus anak 5. Wah. Balik kabeh plus mas. Wa mithlahum mahum. Mbak besok lek masih loro donga yo ngono. Ya Allah semoga Mas kula diparingi sabar ridho ikhlas kados Nabi Ayub dan setelah sembuh kembalikan seperti semula pas mboten usah ditambah. Kecuali harta rezeki monggo dipun tambah, pangkat dipun tambah monggo. Tapi yang satu ini jangan ya Allah. Apa maksudnya? Pokoknya ini kulo. Khawatir Gembil dongane ngene. Rahmatan minna itu semua menjadi rahmat kasih sayang dari kami. Wa dzikra supaya menjadi pengingat pelajaran li ulil albab bagi mereka-mereka yang berakal sehat. Wa taqulu ba'dur riwayat innallaha ahya lahu abna'ah wa wahaba lahu mithlahum. Allah menghidupkan anak-anaknya, ya wallahu alam, tapi mungkin ya anaknya nyebar kemana-mana, setelah krungu bapak sehat maneh, terus mereka kembali. Saya kira yang pas itulah ya. Dan Allah berikan lagi kepada Ayub, sejumlah sama dengan mereka, tapi sama sekali enggak ada nas sahih bahwa anak itu mati lalu hidupkan kembali. Lek gawe cerita aja nemen-nemen ya. Walaisa fin nassi tidak ada dalam nas Quran sunnah mayuhattim sesuatu yang memastikan annahu ahya lahu man mat. Enggak ada dalil yang memastikan bahwa Allah hidupkan kembali anak yang mati, enggak ada. Waqad yakunu ma'nahu annahu bi'audati ila sihha wal afiyah qad istaradda alahu alladziina kanu bin nisbati ilaihi kal mafqudin. Terkadang maknanya bisa begini, bahwa dengan kembalinya Ayub menjadi sehat wal afiat, maka dia bisa menarik kembali keluarganya yang dahulu seakan-akan keluarga itu hilang. Mbuh nang ndi wis, Pak kula pamit tak belajar urip dhewe. Koyok-koyok hilang, mungkin ya enggak jauh-jauh ya.
Wa annahu razaqahu bighairihim ziyadatan fil in'am. Dan bahwasanya Allah menganugerahkan kepada Ayub dengan anak-anak yang lain untuk menambahi kenikmatan, warahmah, rahmat, warriayah, dan penjagaan perhatian dari Allah. Mimma yasluhu zikra lidzawil ukul wal idrak. Yakni berbagai riwayat pelajaran yang mana itu layak menjadi pelajaran, layak menjadi nasihat pengiling-iling bagi mereka-mereka yang berakal dan punya pemahaman sehat. Wal muhim fi ma'ridil qisas huna huwa taswiru rahmatillah wa fadlih ala ibadih. Yang penting itu dalam konteks cerita ini, konteks kisah ini, sama enggak perlu terbawa arus cerita terlalu jauh. Sementing ini loh, Allah pengen menggambarkan betapa luas rahmat Allah, betapa gede anugerah Allah kepada para hambanya alladzina yaqtalihim, yang Allah memberikan ujian pada mereka, fayasbirun, lalu mereka mau bersabar ala balai atas ujian Allah. Lek ono menungso diuji sabar, kasih sayang Allah, anugerahnya lebih besar lagi. Ngono kuwi. Koyo bangun masjid tak mene gede ini cara sik dadi ketua ranting ya gak iso. Diuji sabar, diparingi luweh gede. Wa tardha nufusuhum biqada'i, dan ikhlas ridho legowo hati mereka biqada'i dengan takdir qada qadare Gusti Allah. Sing sering tak omong nih, Bil. Wis pokok ditakdir opo ae, enggak ada jawaban lain kecuali alhamdulillahi rabbil alamin, Gusti kula ridho. Ya. Lamun sampean sida rabi, bojomu ayu, sugih, pinter, loman, nyambut gawe lancar. Ngono kuwi ya alhamdulillah. Aja innalillah Gusti, piye to karepmu? Aku pengen sing rada melarat-melarat ae nyapa iki. Aja ngono. Nah, jan digawe sugih ya alhamdulillah. Kepengen melarat, ra keturutan, ra sida melarat, ya tetep alhamdulillah. Ngono ya. Fa amma qasamu la yadribanna zaujah. Adapun tentang sumpah Ayub, demi Allah benar-benar akan memukul istrinya. Farahmatun minallahi bih, itu rahmat dari Allah kepada Ayub, wa bizauji, juga kepada istrinya, allati qaman ala riayati, yang mana istri itu ngelakoni, ngopeni, jogo Nabi Ayub, wa sabarat ala balaihi wa balaiha bih, dan istri itu sabar atas ujian Ayub suaminya, juga ujian dia sendiri lantaran Nabi Ayub. Nah, amarahullah an yakhudha majmu'atan minal aidan. Allah perintahkan Ayub agar mengambil sejumlah batang-batang kecil kayak siwak, bil adadil ladzi haddatahu, sama dengan jumlah yang dia batasi nalika sumpah itu. Fayadribaha bihi, lalu hendaknya memukul istrinya dengan sejumlah batang-batang kecil itu, sak gebyokan, dorbatan wahidah, dengan sekali pukul, tujzi'un an yaminih, itu sudah cukup menggantikan atau membayar sumpahnya. Fala yahnath fiha, sehingga dia tidak sampai melanggar sumpah. Wa khud biyadika dightan fadrib bihi wala tahnath, ambil dengan tanganmu segenggam kayu-kayu kecil, lalu pukulkan dengan segenggam kayu itu kepada istrimu. Wala tahnas, jangan kamu melanggar sumpah. Hadat taisir wa hadal in'am, diberi jalan kemudahan untuk melaksanakan sumpah, dan diberi kenikmatan tadi. Anaknya tambah, bondone tambah, awake mundak sehat. Karena
jazaan ala ma alimahullahu min abdihi Ayub. Dua-duanya itu menjadi balasan atas apa yang telah Allah ketahui dari Ayub. Minas sabri alal bala, yakni Ayub itu sabar menerima cobaan, wa husni ta'ah, dan tetap taat ibadah dengan baik, wal iltija, dan tetap berlindung kepada Allah, bermunajat. Inna wajadnahu sabira ni'mal abid innahu awwab. Sungguh kami dapati Ayub benar-benar orang yang sabar. Ayub iki pancen sak api-apike kawula. Sungguh Ayub itu orang yang banyak kembali bertaubat kepada Gusti Allah. Al-Muhadaratul Isrun, perkuliahan yang ke-20. Al-Harbu fil Islam, perang di dalam Islam. Itu Kiai Indonesia, Kiai Arab kadang memahaminya agak beda. Kalau kita, perang itu tidak untuk balas dendam. Betapa orang kafir Quraisy menyerang Madinah, memerangi Madinah. Tapi pasca peristiwa Fathu, maka damai dan berbondong-bondong masuk Islam. Ya sudah, plemben ya plemben, roti ya roti. Biyen yo biyen, saiki musuh kan biyen, saiki enggak. Sudah enggak perlu lagi wong Mekah dikamplengi. Wong wis masuk Islam sekarang bersatu menjadi saudara. Enggak ada, misalnya sahabat Madinah pas umroh ketemu Mekah, podo Islamin. Kon biyen ngamplengi bapakku ya. Saiki kon gak tak kampling, gak nguni iku Mas. Perang itu bukan untuk balas dendam. Damai ya sudah. Paham ya? Terus Indonesia, peristiwa 48 kayak apa? Peristiwa 65 kayak apa? Tapi sejak tahun 20-an, 70-an sampai ke sini, mereka X65 sudah banyak yang tobat. Akeh sing dadi santri, akeh sing kaji, akeh anake sing dipon pondok wis akeh sing dadi takmir, wis akeh sing dadi pengurus NU barang. Lek biyen bae tukaran karo banser, saiki anak putune wis padha dadi banser. Ya wis. Itu masa lalu. Aja kok lek ketemu kon putune sapa? Putune iki. Oh. Mbiyen sing mateni mbah kuwi, saiki kon nganti tak pateni aja. Nah, senengane kanca-kanca itu ngungkit-ngungkit masa lalu. Deloken kanca-kanca sing mulang ngaji ra gelem, berjuang ra gelem, nalkin mayit ra gelem, nak mili langgar ya ra gelem. Deloken bolo-bolo senengane gawe majelis ngalor ngidul ngitan, mulang TPQ ora, mulang dinia ora, mulang langgar ora, ngimami tahlil ya orang enggak telaten berjuang kecil-kecil itu. Tapi golek diungkit maneh masalah 65. Bagi kiai aja diungkit. Mereka wis gelem tahlilan. Sudah mau bersama kita. Anak yo ngaji ning TPQ. Lah ngono sih mau wong senengane nggugah gurem turu. Ya gurem meneng dadak mau oyek-oyek tarangane ya. Oh iya Mas. Perang itu kalau ala Kiai Indonesia tidak untuk balas dendam. Sing wis ya wis dadi apik. Gus Dur betapa sakitnya dikhianati, diimpeach, dilengserkan dengan tuduhan korupsi Bulog. Padahal pengadilan sudah memutuskan tidak. Tapi MPR tetap memproses patut diduga, mesti kalimat milok ngurungan, patut diduga. Sakit Mas kalau sakit. Ditanya Kik Engdi, Gus, menurut zaman yang paling bertanggung jawab itu siapa ya? Menurut kamu yang paling khianat? Ya Fulan dan Fulana. Kik Engdi, Rosa. Itu yang paling berkhianat Fulan dan Fulana. Terus gimana Gus?
Dimaafkan tidak apa tidak Gus? Dilupakan apa tidak? Ya, lupa sih tidak, dimaafkan iya. Dimaafkan iya, itu loh, masa lalu nggak usah diungkit. Tapi kalau dilupakan jangan. Ini sejarah harus tetap dicatat untuk pelajaran ke depan. Dan biar orang pada tahu dulu pernah ada riwayat kayak begini. Jangan dihapus, jangan dilupakan. 48 tokohnya siapa? Ya, Musa itu apa Al-Jawi, apa Al-Militari, apa Al-Maduri, apa Al-Misri, apa Al-Satunya, apa At-Tarimi misalnya. Enggak boleh dihapus dari sejarah. Lek gelem apik sih dendam enggak. Tapi ojo dihapus untuk pembelajaran. Lalu waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Itu enggak fi'il mudhari'. Perangi orang musyrik karena mereka sekarang memerangi kamu. Pakai mudhari'. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum. Ayatnya tidak mati. Wa qatilul musyrikina kafatan kama qatalukum. Patenono wong musyrik, oleh mbiyen ya tahu merangi kamu. Iku jenenge perang balas dendam. Mereka kita ladeni, kita lawan karena sekarang mereka menyerang. Nah gitu loh. Sing salah paham, pokok kafir ketemu kampleng. Iki Mas dalile wa qatiluhum. Lah ngono kuwi sampeyan. Nggak ngerti kui mati apa kui mudhari'. Bisa jadi ulama Arab beda konteks, kadang juga beda memahami. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Jika kalian berjumpa orang-orang kafir, maksudnya kafir harbi, di tengah jalan menemukan pasukan menyerang Islam. Fadribuhum darbar riqab, maka penggal leher-leher mereka. Darbar riqab itu masdar, fi'ilnya dibuang ya. Fadribuhum darbar riqab, menunggui. Hatta idza asqantumuhum, sehingga ketika kamu sudah mampu menaklukkan mereka, berhasil membunuh sebanyak-banyaknya, akhirnya musuh itu benar-benar takluk lemah, nggak berdaya wis. Fasuddul wasaq, maka ikat mereka dengan sekencang-kencangnya, dengan sekuat-kuatnya, tangkap jadi tawanan perang. Tapi awas, jangan sampai ucul, ngikatnya yang kuat. Nah, mengikat ini kalau di lapangan ya memang diikat benar dengan kuat, yang nggak bisa lepas. Tapi kalau sudah di proses pengadilan macam-macam, ikat dengan sistem hukum yang benar-benar menjamin keadilan. Engko neng lapangan diikat kenceng karo bendrat karo kawat ra iso ucul. Bareng diajukan ke pengadilan, BAP selesai tanda tangan di sidang, lalu tiba-tiba main di belakang meja. Ucul mari ngono. Itu namanya kau mengikat nggak kuat. Ya, jadi mengikat kuat fasudul wasaq, ojo dimaknai terlalu fisik, letter. Dan kita harus punya aparat yang top, profesional, jumlahnya cukup, peralatannya juga cukup, CCTV ada, nggak memungkinkan mereka lari. Mental aparatnya juga top, nggak mangsa di sogok, ora iso ucul. Nyun peralatannya top, pengawasan CCTV-nya top, teknologinya top, aparatnya juga top, gak iso ucul. Lalu nyun sistem politiknya juga top, sudah punya regulasi undang-undang, siapapun presidennya, para orang-orang yang ditahu ini salah ya tetap salah. Ojo kayak saiki kadang ono tahanan politik tapol,
Enggak patek salah tanpa proses di jeblos nih. Ganti presiden buka kabeh. Iku jenenge duduk fasudul wasan. Ya, naleni enggak kuat. Berubah politik ojol kabeh. Orang ngono kuwi. Ngerti ya? Lalu kerjasama internasional, Interpol, perluas kerjasama hukum itu, aparat, dengan seluruh negara yang ada di dunia ini. Jangan sampai luput satu negara pun nggak kerjasama dengan kita. Mbiyen entah sekarang sudah kerjasama apa belum. Orang koruptor macam-macam pejudi kakap, dan Singapura aman, Mas. Karena katanya nggak ada perjanjian ekstradisi. Cek enake ecel. Editan siliku nang ndi? Sudah ada 20 tahun lebih editan sil. Zaman itu korupsi 1,3 triliun. Lari entah kemana. Andai negara kita punya perjanjian ekstradisi hukum dengan negara manapun, kemana saja penjahat lari, oke konek-konekan identitasnya ini bla 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 bla, dan sudah pakai scan wajah, mau memalsu, kok memalsu makam sih? Menggok, mau malsu KTP, identitas, paspor apapun, wajah di, oh duduk mah, ini berarti kon palsu KTP-mu. Konangan, harusnya begitu, kerjasama dengan negara yang kayak begitu. Indonesia juga harus kayak begitu. Sehingga dimanapun penjahat itu, kana yakunu, konangan. Itulah sebetulnya sistem yang menjamin fasudul wasaq. Lalu aparat-aparat harus semuanya melek teknologi. Masuk aparat terus enek kemaringan atau apalah kecopetan, kan di semua titik ada sisi TV. Lalu kita yang jadi korban nyari operatornya atau apalah, ya kan? Gue neng pos kono. Pak, saya tadi kecopetan di titik sana jam sekian. Mohon Pak dibuka sisi. Kita aparatnya nggak ngerti. Lagi dia mas. Ya konyol juga. Dia lek enggak ngerti ngono iku aja diterima lah jadi aparat. Nek iso keturune mung satpam tapi ya melek teknologi. Kadang ning tol ae penjagane ra patek ngerti lek ono error diapakno. Biyen sampai engkel-engkelan iki. Petugas ngene iki piye? Problem kita. Di Cina pengawasan sudah modern banget. Di jalan-jalan ada ribuan mungkin jutaan CCTV. Orang sepeda nggak tertib, ada garis maksimal, lampu merah, sepeda rodanya nggak boleh melebihi ini. Lampu kalau belum benar-benar hijau nggak boleh. Nah mereka yang nggak sabaran, setengah abang wis amblas, setengah abang meh kuning, amblas itu tertangkap CCTV dan ada poinnya, dan karena wajah itu semuanya sudah masuk dalam sistem AI kami nggak ngerti. Jadi, wajahnya siapa, sepeda nopol berapa, itu terekam semua. Nah saat mereka ngurus SIM atau apa, mereka kena sanksi. Anda nggak boleh mengendarai sepeda. Dikenakan sanksi nggak boleh megang SIM selama 3 tahun. Ini datamu. Tanggal segini kau nggak helman. Tanggal segini kau sepeda sambil HP-an. Kayak begitu. Sehingga sistem itu memaksa rakyat disiplin. Dan gitu terus jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter sudah. Nah sana begitu, Jepang juga begitu. Si ini mas neng ini sawu jajar kono, abu udah remanya. Apa mana ono wilayah tertentu ngereteng kanan belok kiri, ngereteng kiri belok kanan. Bareng hampir tabrakan ngamuk, diengkel, nguengkel. Kadek kok iso lho, omong
tanpa ngrungokne ku iso. Lah mesti yang keleng-keleng kan yo gantian. Kono sakarpe dhewe. Tugasnya khairan mengedukasi mereka. Fa imma mannan, kalau sudah ditangkap, diproses, dilakukan identifikasi, ini tua, ini sudah enggak membahayakan, ini intelijen membahayakan, jangan dilepas, perlu digali datanya dulu. Kalau sudah ditangkap, lalu identifikasi, di mapping, fa imma mannan, bisa jadi dibebaskan, tamunnunahum mannan, kamu benar-benar membebaskan mereka. Ba'du setelah ditangkap dan diproses ya. Wa imma fida'an, bisa jadi taftaduna fida'an, kamu meminta imbalan tebusan. Ya, tak bebaskan. Ini tawanan 2 itu bebaskan. Asal 10 tawanan muslim yang kamu tawan juga dibebaskan. Kok enak? Ya iya sih. Iki loro iki tak bebas nih, lek 10 muslim mau bebas nih. Ora adil ya sakarepku. Nek sama ra gelem ya iki tetap ora tak lepas. Ngono Mas. Berdiplomasi aja ngalah. Sampeyan nek watak ngalah wis wiritono ae wis. Ora usah jadi pejabat, ora usah jadi diplomat. Bakatmu memang bakat wiritan. Ono ne mau ngalah. Wa hatta tadu'al harbu hatta tadu'al harbu auzaraha, hingga peperangan itu meletakkan sarung-sarungnya alias melepaskan pakaiannya selesai. Ibarat perang itu manusia rebahan kemulan sudah melepas baju, maksudnya sampai benar-benar peperangan selesai. Walau yasha'ullahu lantasara minhum, sebetulnya andai Allah mau, tentu Allah akan memenangkan mereka. Tapi lagi takbir menang, rasido berjuang Mas, kok ecelem, kok nyimut. Gusti Allah lek pengen menang nih gampang, kono moro-moro pilek kabeh nu ya iso. Tentara musuh moro-moro cikungunya kabeh nu ya iso. Lek Gusti Allah karep lho Mas. Tapi yo enggak asik ora nek gelutik. Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Namun Allah memang kepingin menguji sebagian kamu, diuji dengan musuh yang lain. Temenanan pora iki. Ya, dan itu enggak apa-apa terus. Nanti dengan seleksi alam setelah perang, ada kader-kader yang top sudah. Tahan bantingan bermental baja. Wah iki top kapan-kapan iso diunggahne dadi komandan iki. Dari situ beberapa kali pengalaman mimpin perang, wah suatu saat bisa jadi perdana menteri. Proses-proses kayak begitu perlu supaya kita negara atau bangsa atau umat bisa menseleksi siapa di antara kita paling top. Sehingga negara kita itu memang dapat pemimpin yang paling top. Nah, untung bangsa yang punya pemimpin paling top mampu bersaing dengan bangsa lain. Lek gak ono proses alam ngene iki Mas. Suwe-suwe sing dadi presiden pokok sing sugih, sing duwe akeh didukung bohir. Akhirnya bareng dadi kepala negara plonga mesam, mes ngono tok, masyaallah. Prasmo ludruk tak apa mekur nggih guyung. Jadilah negara ini enggak mampu bersaing dengan negara lain. Senantiasa kalah dalam diplomasi internasional. Gue suwe-suwe pulune ilang, kalah karo Malaysia, puluh iki ilang, kalah karo Cina. Enggak patek ngerti berdiplomasi, bahasa Inggris ora patek paham. Ya. Iki len pulau, apa len tanah, apa len surga, bedane apa? Apa tau ning cekalene. Walladzina qutilu fi sabilillah
falayudilla a'malahum. Orang-orang yang terbunuh di medan perang, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghilangkan amal mereka. Anak cucu mereka tetap dapat hak semacam pensiun dari mbahnya yang terbunuh di medan perang. Dan jangan lupa pengelola negara berikutnya, anak cucune nyun sewu Jenderal Sudirman, Mas. Anak cucune Jenderal Ahmad Yani. Kalau memang dia nyatanya pinter dan lulus ujian di kedokteran atau apa, jangan sampai ada yang main-main lalu menghalangi dia, nggak sampai keterima neng TNI, neng Polri, neng opo-opo. Mereka itu pahlawan, amal jasa mereka nggak akan disia-siakan. Lah kadang kita malah menyia-nyiakan jasa mereka. Anak putu ini gak mau anggap, nggak bayar nggak diterima. Payah ini. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi hidayah kepada mereka dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Pelan-pelan pasti akhirnya dibuat sukses. Anak cucunya juga pada sukses. Di akhirat wa yudkhiluhumul jannah. Allah masukkan mereka ke surga. Arrafaha lahum. Allah kenalkan surga kepada mereka. Saat sekarat sudah diperkenalkan surga itu. Ini loh calon panggonamu. Makanya banyak orang soleh apalagi syuhada. Menjelang matiku malah mesem, Mas. Kenapa? Didudoi calon panggenane swarga arrafaha lahum. Diberitahukan pada mereka. Ya. Hari ini meskipun belum nikah, gembil wis nguyang-nguyang. Wis didudoi foto ini. Arrafaha lahum. Muga-muga lah iso terus berjuang ya. Dalam keadaan apapun bagaimanapun namanya berkah tetap akan diberikan kepada pejuang dan keluarga pejuang. Ayo. Wali Songo pejuang. Dan sampai saat ini banyak orang-orang mulia pondok-pondok besar atau apalah diberi kemuliaan ilmu, kekayaan, pangkat, macam-macam, karomai gede, dungane mandi, itu rata-rata masih bernasab, berdarah keturunan dari Wali Songo. Zaman Sari Dhofir bikin buku penelitian hubungan antar pesantren. Kesimpulannya hampir semua pesantren besar di Nusantara ada hubungan, Mas. Hubungan nasab, hubungan darah, atau hubungan besanan. Lirboyo, Mbah Manap, terus punya putri, dapat Mbah Makrus. Mbah Makrus dari keluarga Gedongan Cirebon, ditarik ke atas, itu masih Syarif Hidayatullah, nomane. Terus Ploso, punya Rodia, itu dari Trenggalek, Bani Mesir. Bani Mesir munggah itu Mbah Yahudo, juga ulama besar di zamannya. Begitu aja sudah. Terus Ndresmo Surabaya, pendirinya Syekh Ali Akbar, kalau nggak salah masih cucu dari Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah ngono maneh. Sulit lepas dari itu. Jadi memang mbambai darah pejuang. Dilalah anak putu ini ambiar diuber-uber londo, nyebar ning Jawa Timur dari Banten nyebar kemana-mana. Di mana mereka memijak tanah, di situ mereka berjuang. Darah tetap dibawa, Mas. Ya, wong koyo Umi, koyo kita ini. Lek enggak berjuang itu gatel, Mas. Wong memang dari mbah-mbah ya sudah begini ini, sak kuat-kuate. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetap berjuang saya. Nah, bagi sampean yang mungkin ke atas bukan nasab pejuang seperti itu, terus nempel kepada pejuang, yang suatu saat mungkin zaman dijodohkan dengan orang, yang ternyata orang itu dulunya mbah-mbahnya juga pejuang. Dari titik sampean yang bukan keturunan pejuang, nikah dengan orang yang ternyata berketurunan
Berjuang. Di depan zaman punya anak cucu yang berdarah, berjuang juga. Tetap diparingi kemuliaan, Mas. Wong berjuang. Ya, apa istilah orang, bagaimanapun hasil tidak akan apa? Pokoknya ngono iku lho. Ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha seseorang.